kota, upaya pembebasan lahan pasti akan terjadi. Setiap pembebasan lahan tentu saja menjadi ancaman bagi masyarakat yang nantinya akan digusur. Bentrok antar masyarakat dengan aparat pemerintah daerah pun tidak dapat dihindarkan. Memang, apresiasi perlu kita berikan kepada gubernur yang memindahkan warga yang terdampak penggusuran ke Rusunawa. Namun jauh dari tempat beraktivitas membuat warga enggan pindah ke lokasi yang baru. Permasalahan penggusuran ini sudah pasti akan menjadi tantangan bagi calon kepala daerah di Jakarta. Tapi, siapa calon yang mampu menggusur dengan manusiawi? Ya, tentu bukan pilihan yang mudah begitu untuk kita mencari jawara Jakarta. Seperti yang saya sampaikan di awal, pada dasarnya adalah Pilkada DKI Jakarta masih akan berlangsung di bulan Februari tahun 2017. Namun gegap gempita dan juga wacana-wacana yang sudah mulai muncul begitu dari bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta sudah mulai ramai sejak adanya pendaftaran di KPU DKI Jakarta. Kalau tadi contoh kasus yang kita ambil adalah terkait dengan tata kelola ibu kota Jakarta begitu ya, selalu diawali dengan adanya penggusuran. Apakah memang penggusuran ini adalah cara yang tepat untuk membersihkan kota Jakarta atau merapikan kota Jakarta dengan membangun infrastruktur yang memang seharusnya ada di ibu kota DKI Jakarta? Kita akan bahas pada malam hari ini pemirsa, dengan tema besar kita adalah mencari jawara Jakarta. Mana sih sebenarnya yang tepat untuk menjadi jawara Jakarta? Mungkin belum sekarang untuk tahu siapa yang tepat begitu ya untuk mencari jawara, tapi siapa yang bisa memberikan solusi untuk Jakarta di tahun mendatang itu seperti apa? Kami perkenalkan terlebih dahulu keempat orang narasumber yang sudah hadir di ujung sana yang selalu mengamati hiruk pikuk kota Jakarta. Kang Yayat, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kita tidak dapat para bakal calon sebenarnya, tapi ini sudah ada para juru bicara dari pasangan-pasangan calon yang kemarin sudah rame-rame mendaftarkan di KPU DKI Jakarta. Ada Bung Andreas Pareira, kemudian ada Mas Ferry Juliantoro juga dari Gerindra, ada Mas Roy Suryo juga. Malam. Kita tidak membahas masalah Jessica ya. Sekarang kita bahas masalah Pilkada DKI Jakarta. nanti ada yang bohong lagi nanti ditunjuk-tunjuk lagi itu kalau begitu. Oke, baik. Saya ke kawan-kawan partai terlebih dahulu. Kalau melihat saat ini begitu ya pandangan tentang kota Jakarta. Ada contoh yang bisa kita ambil terkait dengan pembersihan atau mungkin merapikan kota Jakarta dengan cara penggusuran. Banyak sebenarnya yang menilai mungkin itu adalah salah satu cara untuk merapikan kota Jakarta. Tapi di sisi yang lain masyarakat kecil mengatakan kenapa harus dengan penggusuran begitu. Silakan, siapa yang akan memulai terlebih dahulu? Mas Roy, Bang Ferry atau mungkin Bung Andreas terlebih dahulu? Atau Bung Andreas terlebih dahulu begitu ya sebagai pendukung petahana. Silakan. Ya, kita ini kan posisi rakyat semua ini kan yang melaksanakan posisi kita kan, rakyat semua. Oke, baik ya, saya kira di seluruh dunia, ya ini ahli tata kota ada di sini gitu. Ya. Di seluruh dunia terutama yang menyangkut penataan kota itu pasti ada hal yang kemudian menyangkut ya apa yang disebut dengan penggusuran ini. Tapi saya lebih suka menggunakan merelokasi gitu. Oke, relokasi ya. Menempatkan kembali ya mereka yang tadinya ada di suatu tempat yang tidak seharusnya jadi layak huni untuk ditempatkan di tempat yang layak huni. Oke, bahasa positifnya relokasi. Idealnya harus seperti itu gitu. Ya. Bahwa orang ya misalnya orang yang mereka yang tinggal di bantaran sungai. Nah, itu kan berbahaya juga gitu kan. Berbahaya, dan itu kita lihat banyak kasus itu kasus di mana-mana itu terjadi. Dan itu akan menimbulkan korban dari tahun ke tahun gitu apabila terjadi banjir, dan itu aspek kerugian yang diderita baik oleh mereka yang mengalami secara langsung maupun bagi daerah atau negara itu akan jauh lebih tinggi gitu. Sehingga harus ada solusi. Nah, solusinya itu adalah bagaimana mencari tempat yang lebih layak gitu. Cuma kan kita tahu juga bahwa persoalan di kota itu kan ruang yang terbatas, sementara manusianya banyak. Betul. Gitu. Nah, sehingga ya seperti ya solusi yang selalu diinikan di kota-kota yaitu ruang tempat tinggal itu bukan lagi ke kiri ke kanan tetapi ke atas kan. Nah, itu hal yang kita alami juga di Jakarta ini. Dalam banyak hal menurut saya kalau kita pergi ke kota-kota ya metropolitan di dunia atau megapolitan di dunia ini, Jakarta saya kira termasuk sangat terlambat. Jakarta sangat terlambat membangun infrastruktur. Saya masih dalam hal membangun infrastruktur, membangun
hunian yang layak untuk rakyat, penyediaan fasilitas-fasilitas, saya kira sangat terlambat. Saya bandingkan misalnya 20 tahun lalu kita ke Bangkok atau ke Kuala Lumpur, Jakarta masih jauh lebih baik dari kota-kota yang tidak usah jauh-jauh, tidak usah ke Eropa gitu. Tapi di daerah negara kota-kota besar di ASEAN. Nah sekarang posisi kita ketinggalan dengan Oke, kota-kota saya potong terlebih besar. dahulu, Bung. Kita tahu partai PDIP ini terkenal dengan kata-kata wong cilik begitu. Ini yang digusur wong cilik loh. Mereka rata-rata berteriak begitu. Kenapa sih harus digusur? Kenapa harus dengan cara kekerasan begitu? Saya kira idenya harus bukan menggusur, tapi merelokasikan mereka. Oke, merelokasi Iya, lebih tepatnya. menempatkan tempat. Justru itu mengangkat harkat dan derajatnya gitu. Dalam arti ya tidak bisa kita biarkan mereka wong cilik terus gitu. Ya. Jangan selamanya memanfaatkan wong cilik itu untuk kepentingan komoditi politik kita gitu. Justru ya kebijakan yang dibuat itu harus justru menempatkan mereka dari wong cilik menjadi wong ya seperti Mas Roy ini gitu. Kurang lebih lah gitu. Kurang lebih seperti itulah gitu. Oke, Mas Roy, apa memang benar nih derajatnya sudah terangkat dengan merelokasi yang namanya teman-teman ini? mungkin bukan penertiban, relokasi kemudian mengangkat derajat itu sebenarnya kita setuju. Tidak ada yang tidak setuju bahwa kehidupan masyarakat itu insya Allah dinaikkan lagi. Ya, atau tidak usah muluk-muluk dinaikkan. Diberikan tempat yang lain yang mungkin lebih tepat yang tidak membahayakan mereka ya. Cuman caranya. Ini hanya masalah cara sebenarnya ya caranya. Jadi kalau kita lihat kemarin yang terakhir sampai Romo Sandiawan, sampai Jaya Suprana pun mengatakan di Bukit Duri ya? Iya di Bukit Duri. Karena apalagi sedang ada kasus. Sedang ada kasus dan tunggu sampai dengan kasus itu diputus. Itu sebenarnya clear. Hanya yang terkesan sekarang kalau menurut saya adalah ada suatu ketergesaan atau ada something wrong gitu ya. Kenapa kok buru-buru? Karena alasannya ini nanti kalau kita dikejar kita kena penalti. Ini kok penguasa kok kalah dengan pengusaha. Kalau penguasa sudah kalah dengan pengusaha, artinya jadinya seperti ini. Iya, untuk merelokasi saya kira tidak ada yang tidak setuju. Kita juga ingin Jakarta lebih baik, hanya mungkin caranya. Tahap-tahapannya. Pak Jokowi, presiden kita, ketika masih menjadi wali kota Solo pun juga melakukan hal yang sama. Tapi caranya dengan 38 kali didatangi masyarakat itu, penduduk-penduduk itu ya, pedagang itu, kemudian satu persatu diajak ngomong, hanya pelan-pelan bisa digeser. Saya percaya Jakarta bisa kok. Wakil gubernur pun, Pak Jarot pun sudah melakukan itu. Enggak, saya coba objektif ya. Tapi kan Pak Gubernur ini kan main perintah aja gitu. Jadi pokoknya gitu bahkan menggunakan alat kekuasaan. Kalau pada saat itu Pak Gubernur beralasan adalah waktunya akan dibutuhkan cukup panjang, cukup banyak kalau harus dengan pendekatan personal. Itulah cara Indonesia. Itulah cara Indonesia. Jadi etika, kultur, sopan santun itu harus dikedepankan. Dan saya kira tidak mesti yang namanya etika, kultur, sopan santun itu terus keras dengan menggunakan alat-alat berat seperti itu atau dengan senjata terhunus. Enggak. Kalau pendekatannya bagus, gubernur mau turun ke rakyat dan tidak takut ditimpukin. Nah, kemudian mau datang tidak dengan membawa 250 brimob. Ya mungkin rakyat akan menerima dengan terbuka. Apalagi di situ ada Pak Jaya Suprana. Ada juga Romo Sandi yang dulu pendukung gubernur sebelumnya. Kita gitu tidak membahas masa lalu begitu ya. Tapi artinya ke depan cobalah berkomunikasi lebih baik dan saya kira ini akan selesai dengan baik kalau semua itu dimulai dengan etika yang baik dan tutur kata yang baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Kira-kira Mas Agus bisa nggak sih? Karena kan Mas Agus ini juga jarang begitu ya ketemu dengan rakyat. Karena saya melihat gambar ini ada Mas Agus. Insya Allah bisa, apalagi beliau didampingi insya Allah dengan calon wakil gubernur yang sudah sangat pengalaman, ya Prof. Silviana Murni, yang dulu Prof. Silvi itu bahkan pernah menjadi ketua Satpol PP. Ya, jadi artinya tahulah batas-batas pengerjaan, pendekatan kemanusiaannya, wanita. Saya kira saya coba objektif aja. Apa yang akan dilakukan oleh Mas Anies juga sebagai pasangan calon yang lain ya, dan juga didampingi oleh Mas Sandi Uno dan atau Mas Agus Harimurti dengan Prof. Silvi atau bahkan kalau mungkin Pak Jarot bisa melakukan fungsi dengan baik ya. Saya coba objektif aja ya. Itu mungkin akan lebih baik. Tapi masalahnya kan ini gubernur satu ini gitu loh. Baik. Saya ke Mas Ferry kalau begitu. Kalau ini Mas Rayo bilang adalah sebenarnya masalah cara begitu ya. Atau mungkin ada masalah yang lain begitu. Kalau dikatakan sebenarnya direlokasi ke tempat yang lebih baik. Sudahkah lebih baik untuk saat ini? Karena kalau kita ingat ini kawan-kawan yang ada di pasar ikan begitu ya. Harus jauh dari lokasi mata pencahariannya. Apakah memang itu relokasi tempat yang baik begitu untuk mereka? Ya pertama gini.
masalah yang muncul di kota besar seperti di Jakarta itu berasal dari arus urbanisasi yang dari daerah-daerah masuk ke Jakarta. Dan kita belum pernah melihat ada satu prakarsa atau inisiatif atau program dari kekuasaan penguasa yang ada di Jakarta ini untuk kemudian membatasi jumlah arus urbanisasi yang datang dari desa ke kota. Dulu ngakunya waktu Pak Jokowi jadi gubernur akan jauh lebih bisa efektif kalau gubernurnya jadi presiden. Sekarang Ahok udah jadi gubernur, Pak Jokowi udah jadi presiden, nggak ada satupun yang kemudian diarahkan untuk merealisasikan itu. Belum ada mungkin. Nggak Masih ada waktu loh. Udah 3 tahun hampir nggak. Jadi menurut saya persoalan itulah yang kemudian memunculkan masalah-masalah di kota, termasuk juga penanganan pemukiman kumuh dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pemukiman itu ada yang kumuh sekali, ada yang kemudian sebenarnya layak huni dan juga bagus, dan itu udah muncul bertahun-tahun kan. Nah, kalau yang di bantaran kali, di pinggir rel, menurut saya memang harus dipindahkan karena itu memang tempat daerah yang tidak boleh dihuni oleh untuk pemukiman. Tetapi kalau kemudian yang di mana kampung nelayan diusir, diganti oleh kemudian pemukiman yang super mewah, itu nggak benar. Karena yang harusnya dibangun oleh penguasa adalah justru memberdayakan nelayan itu, bangun kompleks nelayan, bikin cold storage, bikin industri yang melayani kebutuhan nelayan itu. Bukan mereka diusir, terus kemudian dibangun yang penggunaannya bukan untuk masyarakat setempat, tapi untuk tetap itu. Tidak jauh berada Jadi di wilayah pembangunan tersebut. infrastruktur secara fisik itu tidak kemudian serta-merta menyelesaikan masalah. Karena itu harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang sifatnya juga budaya, sosial, ekonomi. Dalam konteks yang sedang terjadi di Jakarta, kan petahana bilang bahwa ini maksudnya merelokasi dari beberapa tempat di mana saja kemarin tuh dibuat rusunawa, dipindahkan ke rusunawa. Tapi pertanyaannya kan kemudian, loh mereka gimana hidupnya, mencari penghidupannya. Step selanjutnya Sementara adalah apa? penghidupan yang mereka sudah bangun, tata berpuluh-puluh tahun, itu kan ada di sini gitu. Jadi relokasi itu sebenarnya kata lain sebenarnya yang sebenarnya maksudnya positif kalau pembangunan infrastruktur secara fisik itu dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang sifatnya sosial, budaya dan lain-lainnya. Itu relokasinya akan sukses. Tapi kalau ini nggak dibarengi dengan itu, ya namanya penggusuran. Jadi, tetap kembali lagi begitu kemudian cara sekarang penggusurannya itu menggunakan polisi, tentara gitu. Dan contoh di banyak negara-negara di mana ada perlakuan seperti itu justru akan menimbulkan perlawanan rakyat. Dan ini Saya potong terjadi. terlebih dahulu Mas Ferry, kita harus break, nanti kita lanjutkan kembali. Sebelum nanti kita dengarkan Kang Yayat akan bercerita seperti apa sebenarnya idealnya wajah Jakarta. Saat lagi pemirsa di Top 2 News.